Untuk kategori kelas yang hari ini diselenggarakan di buku beta dari mulai trip. Jadi itu kan ada beberapa kelas dan berdasarkan kriteria warna yang termasuk pada kelas itu. Semua kelas berarti ya? Betul. Jadi di kontes kali ini Tribute to Beta Fest ini ada kelas jenis sama kelas warna. Nah, untuk kelas jenis itu jenis Reed, Half Moon, Plakat, sama Giant. Untuk di kelas Reed sendiri di sini ada 3 kelas dasar, kombinasi, sama maskot. Yang mana untuk kategori kelas dasar itu biasanya dipecah jadi 2, dasar terang sama dasar gelap. Nah, ketika kelas pecahan ini di kontes ini cuma ada 1 dasar, jadi disatuin. Kayak misalkan di kelas dasar terang itu ada oranye, kuning, putih, selo kalau ada. Untuk kelas yang gelapnya itu abu, turkis, sama royal blue, itu masuk ke kelas dasar. Untuk kelas kombinasi sendiri ini sebenarnya ada beberapa ikan yang ketika dibuka kelasnya itu nggak bisa masuk ke kombi. Kayak misalkan dibuka kelas maskot atau orchid, itu mereka nggak bisa masuk ke kombinasi, kecuali kelasnya nggak ada. Kayak di sini nggak ada kelas reed, orchid atau dasar hitam, dia bisa masuk ke kombinasi. Yang mana kombinasi ini adalah warna yang ngelis antara ada dua warna yang berbeda di sirip tapi listnya rata. Itu sedikit banyak mungkin tentang kombi itu. Tuh kalau maskot dia punya warna sendiri di sirip maskot, dan maskot itu biasanya ada. Untuk sekarang sih varian maskot nambahin kayak maskot Cooper, ya maskot klasik yang biru itu, sama maskot kuning. Penjelasan tentang kelas Half Moon. Untuk kelas Half Moon di kontes Tribute to Beta Fest pada kali ini dibagi menjadi 3 kelas yang dilombakan. Untuk kelasnya sendiri ada kelas dasar. Pada dasarnya warna dasar ini dibagi menjadi 2 warna, yaitu dasar gelap dan juga dasar terang. Untuk dasar gelapnya ada warna yang memiliki basic gelap. Di antaranya adalah warna abu, warna biru, warna hijau, dan warna Cooper. Sedangkan untuk dasar terangnya sendiri itu yang memiliki basic warna terang. Di antaranya merah, putih, dan kuning. Sedangkan untuk kelas kombinasi, yang dilombakan di kelas kombinasi ini adalah ikan-ikan yang memiliki pola warna atau pattern yang pada banding gelap dan terangnya itu terlihat jelas, atau butterfly. Sedangkan untuk kelas fancy, marble, dan koi, itu ikan yang dilombakan adalah ikan-ikan yang memiliki pecahan warna minimal 3 warna di seluruh badan, dorsal, dan juga anal dan ekornya. Penjelasan untuk kelas plakat, silakan. Untuk kontes saat ini di kelas plakat ada 7 kelas, yaitu dasar, dragon, kombinasi, marble penci, koi, FCCP, dan black series. Untuk kelas C1 dasar ini diisi dengan ikan-ikan gabungan di kelas dasar. Contohnya di dasar gelap itu biasanya dengan warna biru, abu, Cooper, merah, kuning, atau oranye. Untuk di kelas Dragon, ciri-ciri untuk kelas Dragon itu biasanya kita pakai di penjurian kita dengan warna yang menyerupai sisik boleh dibilang sisik naga atau sisik jagung atau sisik ular. Dan untuk di kelas kombinasi, kelas C,
itu kita biasa untuk penjurian kita harus gelap dan terang untuk menentukan kombinasinya, dan itu harus 50% 50%. Untuk di kelas marble penci biasanya kita juga di ciri-cirinya itu kepala merah atau badan dengan sisik seperti dragon. Bercak-bercaknya juga harus dapat bendingnya, harus dapat di antara dorsal, ekor, dan anal. Untuk kelas koi, basicnya koi itu ada merah, ada oranye, ada kuning ya, dan tetap diambil bukan hanya warnanya basicnya aja, tapi juga foamnya juga harus dapat. Untuk kelas ECCP yang sering dipakai di sini juga seperti kombinasi modern lah ya, kombinasi modern yang sering dipakai. Untuk kelas Black Series, semua kategori Black Series ini biasanya kita dengan basic warna hitam modern ya, keseluruhan diambil 70% di badan harus hitam. Mungkin itu penjelasan dari saya. Penjelasan untuk kelas Giant pada kontes hari ini. Untuk di kelas Giant hari ini itu ada 4 kelas. Nah, 2 kelas itu di kelas Suju dan 2 kelas lagi di kelas junior. Untuk kelas Suju sendiri itu minimal size-nya di 5 cm, di 5 cm sampai 5,4. Dan di kelas juniornya itu di size 5,5 dan seterusnya. Nah, untuk di kelas di kelas sujunya itu ada dibagi menjadi 2 kelas, itu bester dan basegel. Untuk definisi bester itu untuk warna itu dia lebih cenderung di bodinya itu lebih cenderung ke warna terang, kayak semacam putih atau yellow atau apa ya, warna terang. Nah, untuk di gelas basegel sendiri dia cenderung 50% di badannya itu harus warna gelap seperti hijau, biru atau hitam, kan itu masuk basegel. Penjelasan untuk kelas exhibition untuk hari ini. Oh, oke, teman-teman. Saya coba jelasin untuk kelas exhibition di kontes hari ini. Di sini ada kelasnya cuman plakat aja. Yang pertama ada kelas koi metalik, plakat koi metalik, yang mana saya ambil garis besar aja. Untuk koi metalik itu tipe ikan plakat koi, tapi yang warna sisiknya lebih dominan untuk di kelas koi metalik. Nah, yang kelas selanjutnya koi non metalik. Nah, koi non metalik ini plakat koi yang warna metaliknya atau non metalik itu non sisik. Jadi warna asli kayak koi-koi klasik itu yang sisiknya nggak dominan, dan walaupun istilahnya ada sisik tidak lebih dari 20%. Itu masuk ke koi non metalik. Untuk kelas selanjutnya di sini ada dot-dot. Dot-dot itu kita ambil gambaran kayak warna polkadot, dan sebaran warnanya nggak selalu harus biru putih, dan ketika ada sebaran warna kayak bercak-bercak, totol-totol di badan sama di tonnya berbeda, itu udah bisa masuk kelas dot-dot. Mau warna putih merah, hijau putih, biru putih, itu udah masuk ke dot-dot. Yang selanjutnya ada kelas plakat blue rim. Blue rim ini warna modern, yang mana listnya kalau untuk dibuka kelas blue rim yang lain tidak bisa masuk ke kelas ini, karena kelas ini depannya itu blue rim, kecuali dibuka kelas rim series. Karena yang untuk jenis warna ikan rim ini nggak hanya blue rim aja,
warna lainnya juga ada kayak Cooper rim, red rim, ya yang rim hijau itu jenisnya rim. Cuman di sini dibukanya kelas blue rim, warnanya pasti harus biru dan selalu melingkar. Blue rim itu yang bagus, badannya harus bersih. Dia putih bersih, putih susu, dan ring di sirip-siripnya yang bagus juga harus 50-50. Kemudian kelas selanjutnya di sini ada red base. Red base di sini mencakup ke biasa, kalau yang dipakai untuk di sini sekarang sih fancy base ya, kayak Hellboy, FCCP yang red base. Nah itu jadi base merah. Warna dasar base dagingnya merah, karena di FCCP sendiri ada yang bisa masuk ke yellow base, orange base, itu berbeda-beda. Cuman di sini dibukanya red base, jadi yang red merah itu warna base daging merah bisa teman-teman masukin ke kelas red base. Nah untuk selanjutnya ada plakat selo. Ini kelas yang baru dibuka teman-teman untuk plakat selo. Jadi jangan khawatir, untuk sekarang yang punya ikan-ikan warna selo yang mungkin dulu susah jual atau apa, sekarang kita fasilitasi ada kelas plakat selo. Selo itu warna siripnya bening kayak kaca. Nah itu plakat selo. Dan di mana nggak ada kelas untuk plakat selo ini pun dia masih bisa ke kelas dasar terang. Ya lawannya merah, kuning, putih. Mungkin sekian garis besar penjelasan dari saya untuk kelas exhibition di kontes kali ini. Gimana nih Pak tentang keseluruhan acaranya? Kalau ngelihat entry untuk saat ini untuk sekelas selat beran dengan total entry 380 cukup bagus ya, masih stabil. Ternyata di Bandung dan sekitarnya masih di angka 380 sampai sekitar 500, itu masih untuk sebuah acara lat beran sih masih aman, masih bagus. Secara keseluruhan penyajiannya juga dari teman-teman juga alhamdulillah masih rapi, mulai dari start pengambilan sizing, kemudian pindahan warna yang reclass juga sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi apa yang diharapin dari manajemen juri SNI juga sudah diterapkan di kontes ini. Jadi alhamdulillah untuk secara keseluruhan kita bisa berkesinambungan, mungkin di kemudian hari bisa bekerja sama terus untuk bikin event-event yang jauh lebih ramai lagi gitu. Terus harapan kedepannya? Harapan ke depan sih pada khususnya untuk Bandung dan sekitarnya, pertahankan maksudnya entry kegiatan lat beran atau regional atau nasional apapun, supaya si ikan cupang masih tetap rame. Soalnya tanpa adanya kontes mungkin akan mengalami penurunan. Hari ini cukup ya, kebetulan ada beberapa teman dari Bekasi, dari Bandung dan sekitarnya, kemudian teman-teman dari Kalimantan juga yang ikut support juga. Alhamdulillah sih si klasifikasi untuk persaingannya cukup ketat untuk saat ini. Jadi kita juga dalam mengambilkan keputusan juga nggak terlalu nggak bisa dibilang timpang atau apa. Kualitasnya hampir 11-12 lah masing-masing kategori. Kesan dan pesan dari panitia untuk kontes hari ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin untuk pesan-pesan acara ini ya, sangat luar biasa, dan kesan buat saya mungkin selaku tim Yakuza sangat berkesan sekali, sangat berkesan. Tujuannya untuk visi dan misi di sini untuk pengembangan di ikan hias cupang aja. Visi dan misi dari event ini mungkin untuk memajukan percupangan Nusantara aja. Dan yang terakhir itu memang buat promo Yakuza. Untuk sponsor, alhamdulillah terima kasih banyak untuk teman-teman sponsor ya dari Bandung, Jakarta, dan Semarang juga yang support hingga saat ini. Terima kasih luar biasa. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Terima kasih.
Harapan dari Himpunan Ikan Cupang Sumedang setelah kontes hari ini. Nah, harapan saya ya mudah-mudahan silaturahminya tetap terjalin terus, khususnya untuk penghobi ikan hias cupang ya. Yang utamanya sih saya sekarang berterima kasih kepada teman-teman Yakuja ya, Yayasan Kumis Jaya yang udah membantu dari awal rencana sampai setelah selesainya acara ini dengan sukses, alhamdulillah. Tentu di balik ini juga ada dukungan-dukungan dari teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga, terus ada dari Dinas Perikanan dan Peternakan Sumedang juga gitu kan. Di sini kan kita tujuannya selain silaturahmi juga kan meningkatkan kualitas ikan dari pembudidaya, terus penghobi, terus meningkatkan perekonomian khususnya di sini kan di warga masyarakat Sumedang gitu. Nah, harapan kedepannya mudah-mudahan kualitas yang berada di Sumedang ini meningkat dengan adanya acara kontes ikan ini. Jadi itu. Depannya dari channel Insya Allah, kalau ini kan acara ini biasanya kita adain rutin ya. Biasanya setahun sekali, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa setahun 2 kali sampai setahun 3 kali. Terus nanti kan kita juga disupport dari selain dari komunitas, terus dari yayasan, kita juga disupport dari dinas dan kementerian juga. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya jadi lebih maju lah dari kualitas, terus perekonomian dan apa ya, sarana prasarana untuk kita kedepannya di Sumedang khususnya lebih baik lagi dari sekarang gitu Om.